Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat dan senang sekali boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam waktu teduh bersama edisi Minggu 13 Maret 2022. Bacaan kita hari ini Roma 4 ayat 1 sampai 15. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang terus berkarya di tengah-tengah hidup ini, boleh mengaruniakan hari baru lagi, dan kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami rindu sabdamu, karena itu siapkan hati kami, Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, dan firman-Mu yang akan kami dengar sungguh-sungguh menjadi pedoman, menjadi bagian hidup kami. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Roma pasal 4 ayat 1 sampai 15. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang-orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Amin. Kita dibenarkan karena iman, tema kita. Mempertahankan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di satu sisi itu sangat normal, bahkan baik adanya. Namun di sisi yang lain bisa juga menjadi masalah yang serius jika klaim tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat. Bisa berakibat fatal untuk kehidupan kita saat ini dan masa depan kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa seluruh umat manusia, termasuk Abraham dan Daud, pun dibenarkan di hadapan Tuhan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Paulus menegur dengan keras kesombongan yang diperlihatkan orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka diselamatkan semata-mata karena menaati sunat. Bagi Paulus, sunat hanya merupakan salah satu tanda dan bukan dasar pembenaran. Demikianlah kita
Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Kadang kita menerima alasan ketika menegur atau memberi nasihat kepada seseorang yang jarang atau tidak pernah ke gereja. Kata aku lese pa mingguan, apa tak isiaku pogau apa kadake. Dibanding dengan orang yang rajin ke gereja atau aktif dalam setiap kegiatan jemaat, tapi kelakuannya menjengkelkan banyak orang, bahkan selalu bermasalah dengan orang lain. Untuk merespon anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur padanya, taat dan setia bersekutu, dan senantiasa bermegah di dalam Dia. Maka hidup kita menjadi bermakna, bahkan dikenankan menikmati anugerah kehidupan dan keselamatan yang sejati dari Dia. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan yakinlah bahwa kedekatan dengannya kita akan memperoleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh dibenarkan di hadapan-Mu karena iman, karena kepercayaan kami kepadamu yang teguh dan kokoh. Terima kasih firman-Mu meneguhkan iman percaya kami untuk terus menjalani hidup ini, menikmati anugerah-Mu, memusatkan kehidupan pada Tuhan dan selalu dengan iman yang kuat di hadapan-Mu menjalani berbagai realitas kehidupan ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini dalam Minggu Raya. Di dalam kesiapan hati, keluarga kami beribadah memuliakan Tuhan. Perkenankan kami menikmati persekutuan, baik secara onsite maupun secara live streaming. Dan ibadah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Berkati semua hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, jemaat kota cabang kebaktian Bogor, dimanapun saudara-saudara kami beribadah, melayani juga Tuhan berkati. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu peliharakan hari ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang berduka. Teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan pulihkan, sembuhkan mereka yang mengalami berbagai kondisi, tekanan, kesulitan, pergumulan. Teguhkan mereka, kuatkan menjalani hidup ini. Orang tua kami menikmati hari tua, diberkati dan sehat. Bahkan yang bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan, Tuhan sempurnakan. Syukur anak-anak-Mu. Berkati kehidupan kami hari ini. Berkati pemerintah kami. Mengayomi kami dan menegakkan kebenaran keadilan. Bahkan mengatasi wabah COVID-19 dan wabah ini belum berlalu dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Ini pujian kami. Dan hari ini hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Shalom.